Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua 100,000 Years of Ravening Key di part ke-8-nya. Pada part sebelumnya, Suyang, Saniyang, dan Jingsu bertemu dengan monster penjaga teratai salju. Namun dengan mudahnya Suyang mengalahkan monster itu. Ia lalu mengambil pil iblis monster itu dan menyuruh Jingsu untuk memakannya. Dimana setelah Jingsu memakannya, ternyata kekuatannya semakin meningkat. Saniyang yang melihatnya akhirnya memohon untuk dijadikan murid oleh Suyang. Melihat ketulusan Saniyang, Suyang pun menerimanya dan menjadikannya sebagai mata-mata sekte Tianlan. Lalu Suyang menyuruh Jingsu untuk melawan Chen Kungdao yang dari tadi sedang bersembunyi. Dengan kekuatan baru yang Jingsu miliki, ia pun bisa mengalahkan Chen Kungdao. Akan tetapi, Chen Kungdao berubah menjadi iblis sehingga Suyang pun harus menghabisinya. Du Gutingfeng kemudian datang dan melaporkan tentang pintu gua yang masih disegel. Suyang lalu memberikan tugas kepada Saniyang, sementara ia dan yang lainnya pergi ke gunung itu. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Suyang bersama murid-muridnya yang sedang berada di dunia rahasia? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Suyang yang kini bertemu dengan orang-orang yang berada di depan gua. Orang-orang itu meremehkan Suyang karena hanya berada di ranah pemurnian Qi. Mereka juga menganggap Suyang sangat lemah dan siap melawannya. Namun Du Gutingfeng kemudian menghampiri orang-orang itu, di mana ia ternyata ingin menawarkan sesuatu kepada mereka. Du Gutingfeng memberikan sebuah token yang dapat menarik jutaan mutiara emas ke bank manapun. Ia ingin agar mereka tidak perlu bertarung dengan gurunya. Orang-orang itu pun tidak peduli karena uang yang diberikannya hanya sedikit. Sehingga Du Gutingfeng akhirnya memberikan mereka sebuah cincin yang berisikan 90 juta mutiara emas. Orang-orang itu akhirnya menerima tawaran dari Du Gutingfeng dan mengurungkan niatnya untuk melawan Suyang. Namun mereka ingin agar Du Gutingfeng tidak mengganggu mereka saat membuka segel gua. Tingfeng kemudian kembali kepada Suyang dan melaporkannya bahwa uang bisa mengatasi masalah dan orang-orang itu tidak akan mencari masalah lagi. Jingsu lalu menanyakan apa yang telah Du Gutingfeng lakukan. Tingfeng memberitahu mereka bahwa ia hanya memberikan 90 juta emas mutiara untuk melindungi Suyang. Hal itu pun membuat Jingsu dan Suyang sangat terkejut. Bagi Tingfeng, mutiara emas yang ia berikan itu hanyalah sedikit dan ia masih mempunyai banyak lagi. Suyang pun sangat kesal dan langsung menghajarnya. Sementara itu orang-orang yang sebelumnya masih berusaha membuka segel itu. Akan tetapi mereka masih juga tak bisa membukanya. Mereka pun heran karena penghalang itu kini bisa memantulkan kekuatan mereka. Suyang kemudian datang dan memprovokasi mereka dengan mengatakan semut lemah. Mereka pun marah karena orang yang masih di ranah tahap pemurnian Qi seperti Suyang sangat lemah. Dan penghalang yang ada di belakang mereka dibuat oleh master yang kuat 10.000 tahun yang lalu. Bila Suyang menyentuhnya, maka pastinya akan musnah. Suyang lalu menantang mereka bagaimana bila ia bisa membukanya hanya dengan satu sentuhan saja. Orang itu pun menganggap bahwa Suyang hanyalah bodoh. Namun bila Suyang bisa melakukannya, maka mereka akan memanggilnya kakek dan juga leluhur. Suyang pun tidak ingin bila memiliki keturunan seperti mereka, sehingga ia hanya ingin semua harta yang mereka miliki. Namun jika Suyang gagal, maka Jingsu dan semua hartanya akan menjadi milik orang-orang itu. Jingsu pun langsung meresponnya dengan setuju dan bersumpah bila melanggarnya maka akan mati mengenaskan. Mereka pun terkejut karena Jingsu berani bersumpah, sebab bila melanggarnya pastinya akan dihukum dengan guntur langit. Suyang lalu memanggil Tingfeng dan menyuruhnya menghancurkan penghalang itu. Tingfeng awalnya ragu bisa menghancurkan penghalang itu, namun karena itu adalah perintah gurunya, ia pun harus melakukannya. Orang-orang itu pun terkejut karena Tingfeng berhasil menghancurkan penghalangnya.
Padahal sebelumnya mereka sudah bersama-sama mengarahkan kekuatannya untuk membuka penghalang itu, namun gagal membukanya. Sementara Ting Feng hanya menghancurkannya dengan satu jarinya saja. Su Yang lalu meminta kesepakatan yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Saat berada di dalam, orang-orang itu merasa kesal karena semua hartanya sudah diambil. Mereka pun mulai merencanakan mengambil barang yang ada di dalam gua. Dan setelah itu, mereka akan menghabisi Su Yang dan yang lainnya. Mereka kemudian sampai di tengah ruangan dan menemukan sebuah pedang. Pria itu lalu maju dan menghampiri pedang tersebut. Yang mana pedang itu telah dibuat 10.000 tahun yang lalu oleh sekte Celestial Wind. Dengan cepat, Su Yang mengambil pedang itu. Setelah mengambilnya, ia lalu menyerahkannya kepada Jingsu. Orang itu pun marah karena Su Yang terus saja memprovokasinya. Karena sudah sangat marah, orang itu kemudian maju menyerang Su Yang. Ia lalu membuat orang itu menjadi abu. Ting Feng yang melihatnya merasa sangat terkejut karena gurunya ternyata sangatlah kuat. Padahal sebelumnya ia sudah menghabiskan banyak uang untuk membantu gurunya. Namun menurut Jingsu, berkat apa yang Ting Feng lakukan sebelumnya, mereka kini bisa mendapatkan banyak harta. Orang-orang yang lainnya kemudian meminta maaf kepada Su Yang. Lalu Su Yang menyuruh mereka untuk kembali kepada bosnya dan memberikan pesan untuk tidak mengambil barangnya lagi. Karena jika masih berani mengganggu, maka ia tak akan segan lagi. Orang-orang itu kemudian pergi melaporkan kepada bosnya, yang mana bosnya adalah Sang Tian. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua 100,000 Years of Ravening Key di part ke-8-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.